Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Iman dari 1147 dan saya ingin memberikan penjelasan mengenai APBN dan APBD. Pengertian APBN. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. APBN biasanya dimulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun anggaran. Di dalam APBN tercantum besarnya penerimaan dan pengeluaran, serta pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Selanjutnya, fungsi APBN. 1. Ada fungsi alokasi. 2. Ada fungsi distribusi. Dan ketiga, ada fungsi stabilitas. Tujuan APBN. 1. Memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. 2. Melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja. Yang ketiga ada sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Dan yang terakhir, keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang dipungut melalui pajak. Kemudian ada sumber pendapatan negara. Jadi sumbernya itu ada dari pajak denda dan sita retribusi cetakan uang. Lalu 2, ada keuntungan sumbangan. Lalu BUMN atau BUMD. Lalu yang keempat ada hadiah. Dan kelima adalah hibah. Pengeluaran negara digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan pengeluaran pembangunan. Oke, selanjutnya lanjut ke APBD. Pengertian APBD. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. APBD adalah daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun yang telah disahkan DPRD. Fungsi APBD ada 6. Yang pertama ada fungsi otoritas, otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, lalu terakhir fungsi stabilisasi. Tujuan APBD. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan selama 1 tahun. Kemudian sumber penerimaan daerah ada 4. Jadi ada pajak daerah, pajak provinsi, pajak kabupaten atau kota, lalu retribusi daerah, kemudian bagian dari perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lalu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oke, pengeluaran daerah itu digunakan untuk pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja operasional, dan pemeliharaan, kemudian belanja perjalanan dinas, pembayaran pokok pinjaman dan bunga, lalu ada pengeluaran pembangunan, yaitu sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian dan kehutanan, sektor tenaga kerja, lalu sektor pertambangan energi, dan terakhir ada sektor hukum, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.